Halo semuanya, udah lama saya nggak berbagi di Katolikast. Dulu waktu pandemi kita punya waktu agak longgar ya di rumah. Tapi sekarang kita udah kembali ke situasi normal, ada banyak banget kesibukan dan pekerjaan sehingga waktunya terbatas untuk bikin-bikin konten kayak gini. Tapi saya sedang berusaha untuk secara rutin berbagi lagi dan mudah-mudahan bisa jadi berkat dan inspirasi buat kita semua. Nah, di awal tahun 2024 ini, masih di bulan Januari, saya mau bicara tentang satu hal yang menurut saya penting dan seringkali terlupakan. Kita seringkali bicara tentang resolusi. Banyak orang yang bilang bahwa di awal tahun katanya penting banget untuk bikin resolusi karena resolusi akan menentukan kita mau berkembang, berubah, bertumbuh menjadi orang yang seperti apa. Ada satu hal yang menurut saya lebih penting daripada resolusi. Ada satu hal yang kalau kita bisa jawab pertanyaan ini akan mampu mengubah hidup kita jauh lebih powerful, jauh lebih hebat, jauh lebih mendasar, jauh lebih hakiki daripada resolusi-resolusi yang seringkali kita buat. Misalnya lebih banyak makan sehat, lebih berolahraga, dan sebagainya. Pertanyaan yang saya maksud adalah ini. Apa yang menghancurkan, yang melukai hati kita? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena kalau kita ingat kisah Nehemia sekali waktu dalam kitab Nehemia, kalau kita baca itu ya di bab 1, bab 2, dan selanjutnya, kita lihat bagaimana Nehemia mendapatkan kabar bahwa tembok-tembok Yerusalem diruntuhkan. Waktu dia mendengar, hatinya hancur. Ia menangis, ia berlutut di hadapan Tuhan, dan dia berdoa. Siang dan malam dia berpuasa karena hatinya sungguh-sungguh hancur. Lalu dalam keadaan muka yang muram, dia melayani raja pada saat itu. Raja bertanya sama Nehemia, "Kenapa mukamu muram?" Nehemia lalu menjawab, menceritakan situasi bahwa dinding atau tembok-tembok kota asalnya telah hancur karena diserang oleh musuh. Maka raja bertanya kepada Nehemia yang saat itu adalah juru minum, "Kamu maunya apa?" Lalu Yeremia kembali berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Lalu ia menemukan di hatinya ada yang luka, ada yang hancur. Yaitu waktu ia melihat saudara-saudarinya mengalami, kampung halamannya mengalami kehancuran. Maka di tengah-tengah kehancuran itu ia datang kepada Tuhan, dan Tuhan menuntun ia untuk kembali ke kampung halamannya dan untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Maka Nehemia kemudian balik kepada raja dan berkata bahwa aku ingin membangun kembali tembok-tembok yang telah dihancurkan. Maka kemudian sang raja memberikan izin, lalu Nehemia boleh pulang ke kampung halamannya untuk membangun tembok yang telah dihancurkan. Bab-bab selanjutnya dalam kitab Nehemia bercerita bagaimana ia membangun tembok Yerusalem sampai akhirnya tembok itu berdiri lagi dan menjadi lambang kekuatan bagi bangsa dan sekaligus penyertaan Tuhan di dalam hidup umatnya. Teman-teman semuanya, apa yang melukai hati kita? Kehancuran tembok Yerusalem melukai hati Nehemia. Dan setelah itu ia datang kepada Tuhan membawa kehancuran hatinya, dan Tuhan menuntun ia untuk kembali ke kampung halamannya untuk membangun tembok yang telah dihancurkan. Luka kita, kehancuran hati kita, seringkali Tuhan pakai untuk menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. What is the mission of my life? Of your life, of our life. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan ingin kita kerjakan? Dan seringkali Tuhan mulai dari hal-hal yang melukai hati kita. Maka di awal tahun ini, sebelum kita cepat-cepat loncat kepada resolusi, atau mungkin sudah buat resolusi, atau mungkin juga sudah lupa resolusi apa yang kita buat di awal tahun. Ada statistik yang bilang katanya minggu ketiga orang udah lupa sama resolusi yang dibuat di akhir tahun lalu atau di awal tahun ini. So anyway, sebelum kita masuk ke resolusi, saya pikir yang lebih penting adalah pertanyaan, what breaks your heart and what breaks my heart? Karena apa yang melukai, yang menghancurkan hati kita, bisa jadi di situ Tuhan sedang bergerak. Di situ Tuhan sedang mengundang kita untuk berkarya dan membangun kerajaannya jadi berkat buat sesama. Itu bisa jadi dalam berbagai bentuk, misalnya orang-orang yang menderita di sekitar kita, atau misalnya situasi orang muda di paroki kita masing-masing, atau mungkin juga suasana di kantor,
Atau bisa juga ada orang-orang tertentu yang membutuhkan pertolongan kita sedemikian rupa sehingga membayangkannya saja membuat hati kita sudah sedih, bahkan bukan tidak mungkin membuat kita meneteskan air mata atau merasakan sakit di hati kita. What breaks your heart and what breaks my heart? Karena waktu kita bawa itu ke Tuhan, mungkin disitulah kita menemukan panggilan dan perutusan Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita.